Laksamana Malahayati dikenal juga dengan nama Kumalahayati. Ia dilahirkan di Aceh Besar pada tahun 1550. Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Ya, dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Ayahnya, Mahmud Syah, seorang laksamana. Kakaknya dari garis ayah juga seorang laksamana bernama Muhammad Said Syah Putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah tahun 1530 sampai tahun 1539. Sultan Salahuddin sendiri putra Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah yang memerintah tahun 1513 sampai tahun 1530 pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Sebagai anak yang memiliki keturunan bangsawan, maka pendidikan masa kecil hingga remaja Malahayati didapatkan melalui pendidikan di istana. Dilihat dari asal keturunannya darah militer berasal dari kakaknya, sehingga jiwa patriotisme mengalir di tubuhnya. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer dengan memperdalam ilmu kelautan di Akademi Baitul Maqdis, pusat pendidikan tentara Aceh. Di akademi ini pun Malahayati bertemu dengan sang kekasih yang kelak menjadi suaminya, yaitu seorang perwira muda bernama Zainal Abidin. Pada tahun 1585 sampai tahun 1604, Malahayati menjabat sebagai kepala barisan pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah IV. Perjuangan Malahayati melawan kolonialisme dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru. Armada Laut Kesultanan Aceh pada saat itu berhasil melawan armada Portugis. Namun sayangnya, pada pertempuran itu, Laksamana Zainal Abidin yang pada saat itu telah menjadi suami Malahayati harus gugur. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, semangat Malahayati tak padam. Menurut kabar yang beredar, ia yang mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan. Setelah disetujui oleh Sultan Aceh pada saat itu, maka Malahayati membentuk armada yang terdiri dari para janda yang suaminya gugur pada saat pertempuran melawan Portugis. Armada tersebut dengan nama Inong Baleh yang berarti armada perempuan janda. Malahayati diangkat sebagai pemimpin pasukan Inong Baleh dengan pangkat Laksamana. Namun seiring berjalannya waktu, armada ini tak hanya diisi oleh janda prajurit. Gadis-gadis pun akhirnya ikut ambil bagian. Armada yang pangkalannya berada di Teluk Lamreh Krueng Raya ini memiliki 100 kapal perang dengan kapasitas 400 sampai 500 orang. Tiap kapal perang dilengkapi dengan meriam. Bahkan kapal paling besar dilengkapi 5 meriam. Pada tanggal 21 Juli tahun 1599, dua kapal Belanda yang dipimpin dua bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman berlabuh dengan tenang di Aceh. Awalnya, kedatangan Cornelis de Houtman disambut baik oleh warga dan pejabat di lingkungan kerajaan. Mereka pun menjanjikan kerjasama menarik. Kerjasama ini dimanfaatkan Aceh untuk menyewa kapal-kapal Belanda yang akan digunakan untuk mengangkut pasukan ke Johor. Perjanjian sewa kapal itu ditandatangani tanggal 30 Juli tahun 1599 dan direncanakan berangkat pada tanggal 11 September tahun 1599. Namun sayang, menjelang keberangkatan pasukan Aceh ke Johor, pihak Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kapten kapal yang bernama J. van Hamskerek pun melarang pasukan Aceh naik ke atas kapal. Aceh tidak terima dengan perlakuan itu. Sebagian pasukan Aceh yang telah berada di atas kapal langsung marah dan mengamuk ketika Belanda menembaki beberapa pembesar Aceh yang masih berada di atas sampan, termasuk kerabat Sultan dan korban. Dan kedua belah pihak pun tidak bisa dihindari. Laksamana Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Baleh
bertempur melawan Belanda. Sejumlah orang Belanda terbunuh, termasuk Cornelis de Houtman, penjelajah ternama itu tewas di tangan Laksamana Malahayati. Sedangkan Frederik de Houtman ditawan dan dijebloskan ke tahanan kerajaan Aceh. Laksamana Malahayati tidak hanya cakap di medan perang, ia juga melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu terwujud. Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Saat itu, setelah pertempuran melawan armada Belanda, hubungan Aceh dan Belanda sempat tegang. Pangeran Maurits yang memimpin Belanda saat itu berusaha memperbaiki hubungan. Oleh karenanya, dikirimkan kembali utusan Belanda untuk berlayar menuju Aceh. Paulus van Caerden mendarat di Aceh pada 21 November tahun 1600. Paulus van Caerden, teman sepelayaran dengan Peter Both, memerintahkan kembali 2 buah kapal dari Brabantse Compagnie untuk merintis hubungan dagang dengan Aceh. Malahayati ditugaskan oleh Sultan untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda itu hingga tercapai sejumlah persetujuan. Namun, ternyata kedatangan misi dagang kedua Belanda ini juga membawa petaka dan dinilai tidak bersahabat oleh kerajaan Aceh. Sebelum memasuki perairan Aceh, kedua kapal Belanda itu telah melakukan tindakan yang ceroboh, yakni menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh setelah terlebih dahulu memindahkan segala muatan lada dari kapal itu ke dalam kapal-kapal mereka dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan pantai Aceh. Hal itu membuat Sultan Aceh berang. Laksamana Malahayati langsung memerintahkan pasukannya untuk menahan mereka dan memperlakukannya secara tidak baik sebagai ganti rugi. Sultan Aceh juga memerintahkan untuk menawan setiap kapal Belanda yang datang ke Aceh. Akibat tindakan van Caerden, Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada Paulus van Caerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayarkan kepada Kesultanan Aceh. Menurut beberapa sumber sejarah, Malahayati disebut gugur saat memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Castro yang menyerbu Kriom Raya Aceh pada Juni tahun 1606. Dia kemudian dimakamkan di lereng Bukit Lamputa, Desa Lamrai, sebuah desa nelayan yang berjarak 34 km dari Banda Aceh. Seorang pejuang, ahli perang, dan juga seorang diplomat ulung. Atas semua jasanya, Laksamana Malahayati mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 November tahun 2017.